Selamat pagi menjelang siang semuanya. Selamat siang. Kembali lagi sama saya Putu Evi Siyadnyani. Saya panjang sekali nama tumben saya bilang Siyadnyaninya. Dan suami saya di sini. Bayangpon Semarang. Iya. Wah, ada pengunjung pertama yang selalu setia ini. Halo, apa kabar? Udah pasti kangen sekali sama Ibu Arini nih, sampai duluan udah nyampe. Saya menanti Bu Arini untuk online ya. Semoga beliau bisa sudah muncul di live kita. Saya dari kemarin chat sama beliau, katanya udah lama tidak buka Instagram. Jadi semoga beliau sukses. Tadi pagi udah sempat ngobrol lagi, udah dites. Semoga bisa bertemu ya. Nah, ini nih seneng banget ya pada pagi hari ini kita bakal ditemani oleh Ibu Arini. Beliau yang sudah terkenal banget ya. Kalau kita udah bilang guru tari, maestro tari Bali, semua orang pasti mengenal Ibu Arini. Saya sih belum pernah ya. Halo, Smithard siapa ya itu? Halo, ada Pak Ed juga. Tante saya juga ada di sana. Halo, Pak Bagus Utama. Selamat bergabung. Halo, Mo Ayu. Oke, kita menanti ya Ibu Arini. Sebentar, saya cek beliau belum menunjukkan sedang live. Tapi ya, semoga beliau bisa segera hadir. Boleh dicek atau di WhatsApp-nya boleh juga. Sama sih, belum tahu sih siapa yang belum mengenal. Halo Farah, belum mengenal Ibu Arini. Nah, dulu ini Ibu Arini sebenarnya pernah menjadi ibu kos Beli Bule. Waktu pertama kali sampai dapat Dharma Siswa ya. Ya, di tahun 97. Iya, terus 23 tahun hampir pas. Terus sempat di Sanur, di Denpasar, malah tinggalnya di tempatnya Ibu Arini. Jadi Ibu Arini itu ibu kos, jadi tinggal bareng di sana. Jadi Beli Bule udah tahu dong, di sana udah ada sanggar waktu itu 97. Ya, sudah rame kan? Udah rame, udah terkenal. Oh iya, karena saya ingat sekali orang yang belajar, anak-anak yang belajar itu sampai desak-desakan gitu. Jadi rame sekali ya. Nah kita, Ibu Arini sudah hadir. Ayo kita panggil langsung ya. Saya mau langsung aja cari Ibu Arini. Saya yakin semua kawan-kawan yang menonton atau yang nanti akan menonton pasti senang sekali bisa mendengar langsung Ibu Arini. Ya. Halo Ibu. Halo, selamat siang. Selamat siang. Oke. Sapu napi nih gatre becek. Becek. Ini. Kari beraktivitas nge. Senang sekali nge. Suksema niki sudah meluangkan waktu Sabtu paginya. Ya, hampir siang untuk menemani kita ngobrol-ngobrol. Karena saya dengar-dengar banyak sekali juga kawan-kawan yang kangen nih ke akeh wenten muridnya Ibu. Ada penggemarnya juga. Senang sekali harus nonton katanya. Terus ada Tante Tiang Rike, Bu Mang Supadmi. Kan dumun Ibu boleh ngajar yang Tanjung Sari Hotel nge. Inge, kita akan bahas-bahas sedikit-sedikit. Mungkin tidak terlalu banyak kita ngomongin tentang legong aja, tapi lebih ke mungkin bagaimana atau berapa lama Ibu sampun bergelut di bidang tari dan juga kapan memulai buka sanggar dan sebagainya. Mungkin mau bilang hello dumun sarang Niki yang sudah hadir. Halo teman-teman yang ikut. Nika muridnya Ibu yang dumun boleh sarang program yang dari Dinas Pendidikan itu. Siram halingka. Yang di mana cara supaya lihat? Oh, Nika wenten di chatannya Nika yang di depan layar Nika naik turun manten. Terus ada teksnya. Bisa dinaik turunkan ke wenten mau Ayu Nika kawan tiang suka nari juga. Terus ada wenten kawan-kawan yang Parada.
Oke, Elu, Bunda Farah. Luna ya. Oke, ini ke Pak. Selamat siang. Oke. Kita langsung mulai sambil nih Ibu. Iya. Niki yang kami mau bertanya nih. Kan Ibu pamannya sudah tapi Mas Tane memang penari ya, kita udah tahu banyak dari membaca paman. Nggih. Wayan Rindi. Nggih. Yang satu rumah dulu. Waktu kecil. Dia selalu mengajar anak-anak dari kampung. Waktu itu dari Karangasem, Abian Jeru namanya. Nah, jadi waktu itu saya baru umur 4 tahun. Ya, jadi kalau bapak saya mengajar, saya ikut ke tempatnya mengajar. Saya lihat saja sambil duduk. Nanti kalau disuruh ambil air atau kopi atau rokok, ya nanti saya lihat dia mengajar. Tahu-tahu saya kepingin ngajar langsung. Saya pegang adik-adik. Terus saya suruh nari. Nah, dilihat sama paman saya. Tut, mau jadi guru. Ya, saya pengen jadi guru seperti bapak. Tapi gurunya harus belajar dulu. Baru saya belajar. Ya, baru masuk sekolah saya belum. Umur 7 tahun lah waktu itu. Sudah umur 10 tahun. Waktu kakak saya tamat SD, saya diundang untuk menari condong di Sumerte. Itu pertama kali saya menari sendiri, jadi tidak ada legongnya. Saya kira waktu itu tidak ada orang belajar nari. Ya, belum ada yang belajar menari. Nah, makanya saya waktu SMP sudah diajak ke Karangasem sama Agung Iti, ibunya anak Agung di Agung, ketua ini namanya penerangan. Ya, bisa ngajar bisu saya. Nah, waktu itu saya belum bisa bahasa Bali halus. Jadi saya belajar bahasa dulu, main-main dengan mereka. Nah, baru saya ajar menari. Dan di waktu bapak saya datang ke sana, melihat anak-anak menari, dia bilang, kamu sudah bisa jadi guru, tetapi perbaiki ini caranya. Nah, itu saya belum mengerti harus perutnya masuk seperti itu, yang spesial itu saya belum bisa. Itu makanya diajar oleh alam saya gitu. Ada yang belajar dari kali ungu, dari kayu mas. Jadi belajar sendiri mengajar mereka. Nah, setelah ada Kokar, saya tahun 60 itu baru tamat SMP. Langsung saya mendaftar. Ya, saya murid yang pertama mendaftar. Dan lulusnya dapat cum laude. Saya langsung jadi guru. Diangkat 3 orang. Nah, di sana saya terus punya murid. Muridnya Pak Rindi, saya ikut ajar. Dah itu suami saya melarang saya keluar mengajar. Ayo kita bikin tempat latihan. Nah, datang dari Jepang. Saya sudah punya tempat. Nah, baru saya mendatangkan murid. Ya. Tahun berapa di Ibu? Tahun 73. Tetapi sebelumnya itu saya belajar di bawah pohon. Sudah punya murid waktu itu.
sekitar 30 orang. Sudah Abian banyak sekali. Kapas, Kesiman, apa namanya tuh? Jalan, ya pokoknya sekitar Kesiman. Yang paling jauh Topati. Oh, sempat sampai Topati nggih. Iya, yang kota sampai di Kute. Nah, jadi itu yang membuat saya semangat. Gitu. Dan suami saya jangan keluar, kamu di rumah saja. Nah, yang belajar biar ke sini. Tuh. Itu jadinya. Sudah lama sekali nggih Sanggar Warini. Lalu kemudian menjadi Yang yayasan ini kan tahun berapa? Yayasan itu waktu guru-guru dari SMKI Nggih. ikut PKL di sini. Terus mereka, ayo kita bikin ini saja dulu supaya punya apa namanya itu lembaga. Ya. Nah itu dan selanjutnya sekarang saya pakai sanggar lagi. Ya karena yayasan kan beda ininya. Ya, tidak ada yang ikut ngurus soalnya. Ya. Kalau anak-anak itu sudah punya kerjaan sendiri. Jadi yang membantu saya, anak saya nomor 3. Ya, padahal dia sudah kawin sama orang Muslim. Ya, jadi dia yang paling rajin untuk mengajar. Ya. Nah, Ibu Wawu menyampaikan pada tiang tentang wasane murid pertama ring kokar nggih. Kes siremanten angkatannya. Kalau yang masih aktif makin mengajar siremanten itu. Yang tamat waktu itu 30 orang. Nggih. Ya, yang langsung diangkat Pak Aryasa sama Pak Pandi. Tetapi saya lihat teman-teman saya itu tidak ada yang masih mengajar. Karena dia sudah pensiun, terus di rumah tidak dilanjutkan lagi. Tidak membuat sanggar atau ya, tidak membuat sanggar. Malah sekarang murid-murid sanggar yang buka sanggar. Murid-murid sanggar yang malah buka sanggar ini penelurnya nggih. Penelur banyaknya sanggar di Kota Denpasar dan sekitarnya banyak ya, itu seperti Ayu Karisma saya punya. Banyak, ada 10 orang ada yang ikut mengajar. Tapi kalau saya pergi kemana, saya serahkan juga kepada mereka. Ya, lihat-lihat murid ibu. Ya, jadinya mereka seperti ada tanggung jawab dan tidak berani main-main tentang dasar. Menggunakan dasar yang diperoleh dari sanggar nggih. Yang tua-tua, guru-guru saya yang tua sudah meninggal semua. Idenya saya simpan. Dan terus saya bikin dasar tari itu yang dibantu oleh Dewa Brata karena dia membuka Summer Institute. Oh, yang sudah mandi nggih, sareng Ibu niku nggih. Ibu aktif juga Rike nggih. Nggih, karena dia mempercayakan saya untuk bikin dasar itu. Nih, baru 2 minggu orang asing itu belajar, sudah menari di Ubud. Jadi mereka heran kok bisa 2 minggu. Ya, karena kami bikin gerakan yang paling simple, yang ada hubungan kaki, tangan, dan kepala. Kan kalau kita bagi, pasti unsur kaki yang paling penting. Nah, kaki membawa lutut sama badan ke atas. Ya. Jadi di situ saya preteli lagi tari-tari yang sudah ada. Apa sih gerak-gerakan
yang pasti dipakai dalam legong. Umpamanya milpil. Itu saya pakai. Marukepati gandang Arab. Kalau legong srengseng, ngumbang. Nah, itu yang paling penting. Jadi banyak gerakan itu. Itu. Kalau Ibu Bung Susila nih ke juniornya ada nggih? Nggih, Bung Susila. Bu Susila, Nggih. Anika murid yang di Kokardumun. Nggih. Nggih, 8 tahun lah lebih tua yang. Oh, ya Nggih. ampun. Kelihatan Bu Kenten. Nggih, sudah itu. Bahkan sempat menari kan sering sama Iya, Ibu Bung. sering itu karena kami cocok sekali. Karena background kita sama. Ya, saya sering ke rumahnya. Dia suka ke sini. Kalau kita ngomongin legong, berdebat dulu. Berdebat dulu. Ya, nggih. ya. Dan akhirnya apa kita mau pakai gerakan yang mana? Ya, itu. Sekali. Nggih. Ibu sempat belajar sama Oda renang. Sama siapa? Oda renang. Oh, udah renang. Dia ke sini. Dia bilang begini. Dut, kamu akan jadi guru. Ini ingat. Jangan nyeledek dengan muka. Harus pakai dagu. Bisa kita nyeledek dengan senyum. Sekarang banyak saya lihat ledeknya dengan mukanya bergerak. Nah itu. Kaki kalau nyerengsek dia bisa di depan satu seperti ini bisa dipakai. Kalau legong jangan pakai buka lutut. Itu blaki namanya. Jadi, saya setia sama kata-katanya Bu Renang. Kalau dia punya ulap-ulap, lihat dulu tanganmu dari sini sampai kemana tujuannya, baru gerakkan. Itu gerak-gerakan itu siapa yang bisa bilang begitu? Kalau bukan penarinya sendiri. Ya, itu. Jadi yang memang kalau penari-penari legong niki dah yang bilang yang sudah sempat belajar yang Sanggar Waringin pasti udah dapat niki nggih dasar-dasar penting niki untuk mana si gerakan tari legong yang sebenarnya bagaimana. Kemudian murid-murid dari Sanggar yang udah tamat pun begitu membuka sanggar lainnya, sanggarnya dia sendiri juga masih tetap memegang teguh dasar-dasar tari niki yang kuat niki. Karena kalau tidak kan dika terputusnya nanti Nah, jadi memang Sanggar Waringin sangat sekali memegang peranan penting bagi perkembangan lembaga pendidikan formal seperti sanggar-sanggar. Mudah-mudahan. Nah, kan guru yang penting lagi Ibu Cawan. Caranya milpil spesial dia punya. Ya, Pak Kaler, dia menceritakan murid-muridnya yang cantik, yang kurang cantik, bagaimana caranya mengisi. Seperti kita itu bumbu, pakai garam sedikit pakai apa lagi, supaya lebih bagus. Kalau orang cantik kelihatannya sudah cantik. Tapi yang seperti kamu, saya bilang, harus banyak ekspresi dan isi dari hati supaya bisa keluar. Jadi kecantikan yang ada di dalam niki yang kita perlu latih untuk bisa dipancarkan. Ya, seperti di FB itu. Pas menari jadi berbeda ya kanten ya. Beda. Yang dumun inget hampir terpilih tiang terus orient tiang ngigel condong, kulitnya selem gitu.
Ya nampun payah sana langsung nak bisa makan siap penabuh. Jati kah? Langsung Silang lain igal kah? langsung pun orang yang pun condong pokoknya mun bu happy ane ngigel bersemangat pun menggambel gitu kan demen masih Ya. liang kan Ya. lebih tambah semangat menari di panggung Ya. lebih tambah semangat rasanya. Ada yang bilang Ya, guru-guru itu juga perlu apa? Ajum sedikit, tapi diperbaiki. Ajum sedikit. Ya. Selalu bikin kita happy supaya tidak kecewa. Itu seharusnya betul. Karena kalau udah muridnya ngambul Susah. susah untuk disuruh kembali lagi, betul sekali. Niki juga ibu ya banyak juga kita tahu kalau apa namanya pernah dengar kan, pasti ibu pernah kayaknya saya dengar menyampaikan tentang niki pelinggih yang ada ring Semawang nike kan banyak penari juga ke sana nunas taksu kan. Yang dulu diantar sama Rektor Asti. Dia yang lebih tahu, lebih dulu. Mereka sambil-sambil dengan mahasiswa masih namanya Asti. Ya. Berarti itu tempat khusus orang minta taksu, nunas taksu. Okay. Ya. Kalau di pendetanya, Rande, Benten di sandur sebelah jalan. Kau nih ke belum jalan sudah. Ring penyaringan nih ke. Yang di timur ke selatan dumun. Gria Toko. Gria Toko. Ya. Juga ada satu lagi juga di utara. Randa Istri. Iya, yang di utara paling utara sekali sebelum masuk ke penyaringan. Niki wenten muridnya ibu katanya ibu Nyoman niki ibu Nyoman Yuliar Marheni ngeo niki. Ya. Ini apa namanya? Putus katanya. Nika juga cerita sedikit niki soal program yang terkait dengan Dinas Pendidikan, program menari bersama maestro. Nggih, api wasan BBM. Nggih, nika wenten muridnya Bu Hasan wasane. Iya. Hasan. Juga Ibu tiang murid BBM. Ya. Dia tadi sudah muncul. Ya, ini Ayu Inastri Ayu. Si cantik Ayu. Dia yang bantu saya tadi. Nggih, sempat tak lihat postingannya, ada fotonya. Iya. Sekarang dia baru belajar nari. Dikit-dikit. Ya, bantu tiang waktu bikin tari Candremetu. Ya, bikin fotonya. Terus dia yang pakai puisi. Oh, nggih, puisi. Nika Candremetu dumun pole kenten pentas menari nika waktu sama Bu Jero Puspa juga nggih narinya. Nggih. Ring kentan ubud nika. Ubud nika. Napi adanen kena gundaan. Seradane kan. Ya, Sumarerati. Sumarerati siapa? Pentas ring Sumarerati kenten nggih. Nggih. Semua dua-duanya diundang. Nggih. Ya. Cokodo Hendrawan. Tapi wastane niki kan kalau udah ngomongin legong, apalagi yang lama-lama genten. Kan Ibu Arini sangat sekali berperan dalam hal membangkitkan kembali genten nggih tari-tarian legong niki. Dumun dari Nafi wastane apa namanya? Yayasan Ford Foundation nih Ford Foundation kan pernah nih lewat Pak Endi Tot kalau nggak salah. Nggih. Ini apa namanya? Dibinoh ya.
Reng Nggih, Bino. Yang nggih. ingin tahu karena kan tiang pastinya sudah masih kecil dan bagaimana Waktu ya nggak itu tahu belum lahir mungkin. gua maco Tahun ibaratnya. delapan berapa? Ya 80-an lah. Tahun Ya. 80-an. Karena yang kita mulai tahun 75. Sampun mulai Ada tahun seminar 75. dulu, Oh, nggih. lalu diundang semua guru. Saya disuruh menari jobok waktu pasangan saya Bu Susilo. Nggih. Ada kuntir, ada Semarang Danau, sama lasem. Ya. Jadi teman-teman itu tidak ada yang meneruskan lagi. Ya, saya sama Ibu Susilo saja. Nggih. Kak, tiang dengar kan gaya legong jobok nike jobok kuntul malah nggak kuntul nike yang nike gaya Badung yang ada di Binoh nggih nike yang makin membentuk kuntul yang ada di Denpasar juga nggih. Begini, waktu dia pentas di kota, dia menarikan ini secara lokal dulu. Saya diundang untuk melihat. Tapi karena saat itu perlu diperbaiki sedikit ya. Dan saya undang juga Bu Susilo untuk melihatnya. Jadi bersama-sama apa yang kita pelajari dulu itu dipakai dulu gitu. Sekarang kan banyak yang dikembang-kembangkan lagi. Padahal kalau tari mau nenggeng tidak harus duduk penarinya. Karena dia bikin posisi harus duduk. Bagaimana tarinya itu jadi beda ya. Nah, makanya kalau nenggeng semualah berdiri dulu. Nanti kalau ada buat komposisi bisa saja dibikin komposisi. Ya. Lalu kan Kiang dengar kemarin sempat kita bikin acara ngobrol bareng juga terus ngobrol sama kawan-kawan di Balerung. Satu Kenten api awasannya murid-murid di Balerung, guys. Ternyata sareng karena keponaannya yang ngajak ngobrol bareng. Ajungnya ikut ternyata di sana jadinya akhirnya tiang interview sering beliau. Beliau sempat cerita kalau tari joboknya sama kuntulnya nih kedumun sampai manggil Odah Reneng. Nah, berarti kan pantas gayanya hampir mirip. Sampai di sana cuman dibuatkan lebih ke kelihatan style jadi lebih dimodifikasi lagi. Saya kira kalau di kelihatan itu badannya agak mayu. Jadi jongkok ke depan sedikit. Ya, ini diangkat dagunya. Itu jadi saya pernah belajar dengan guru pelihatan waktu ulang tahunnya Asti. Yang legong yang lengkap itu. Punggung saya terus didorong. Kepala saya ditarik. Nah, berarti saya harus mengek sedikit. Nah, itu baru ini bedanya. Itu. Ya. Berarti Dumun pas di Binoh nike Odah Renang sareng ten di proyeknya nike. Sarang. Ibunya terputus niki. Ditunggu nggih sebentar. Kita agak balik lagi. Agak keputus wau nike nggih. Nggih, iki waktu pelestarian oleh Ford Foundation di Banjar Binoh nike. Odah Reneng sareng tandumun nike. Sareng nggih. Jadi wonten Ibu Arini menemani Odah Reneng sareng Ibu Susilo. Oh, nggih. Kalau mungkin bisa kasih tahu sedikit bagaimana kesan-kesannya sebelum niki 2 minggu yang lalu sempat tiang ngobrol sareng Mbok Eka cucunya Odah Reneng itu ngobrolin tentang ada buku
yang ditulis buku cerita oleh orang Amerika. Amerika. Hmm. Nika ada namanya Odah Reneng di dalamnya. Oh, iya. Semasa masih di Banjar Bengkel Nika wenten Kenten tapi Janger, sekolah Janger. Hmm. Nah, ingin tahu sedikit mungkin dari Ibu Arini bagaimana kesan-kesannya waktu beliau menemani beliau saat proyeknya di Binoh Nika. Ya. Kalau tiang bisa mulai, waktu bikin pendeknya itu, Purnang yang ngusul supaya ada gerakan ngenjet. Ngencet. Ya, ngenjet nika seperti gerakan bebas, gitu. Tapi hidup dia. Anu. Yang Rindi di sini ngenjet. Nah, itu dia. Nah, terus sudah dimunculkan begitu, dihilangkan ngenjetnya oleh ya yang ini yang muda-muda Oh, Ya. yang yang tidak bisa ngenjet. tidak bisa ngencet. Oh, disuruh Biar kelihatan mukanya. Ayah. Ayu di sana tuh. Ya. Ayu semua udah nemenin Ibu. Biar agak jauh. Lebih kelihatan. Maaf, Turun Mbak sedikit nih, Mbak Esti. Oke. Gimana? Jadi pendeknya Nika waktu Nika berarti saat proyek Nika. Yang Pendeknya Nika yang dibuat Nika memang sudah ada sebelumnya tapi memang dibuat waktu kita mau ke Semarang tahun 49 itu saya belum ikut ke sana. Oh iya. Ya, baru umur saya 49, dia baru 6 tahun. Ya. Tetapi saya termasuk pendek yang kedua. Karena Pak Rindi itu penari yang pertama itu Jero Puspe, Butoyo, dan lain-lainnya itu. Dia punya fotonya pakai Inke. Waktu Cokorda bilang kan bisa seperti tari Sumatera gitu. Tetapi Inkonya jatuh. Tidak jadi pakai itu. Nah, Nika yang sering juga ke Puri, diajak sama bapak saya. Jadi selalu kemana-mana dia mengajar itu saya selalu diajak. Ya, makanya saya kenal sama Jero Puspo saya masih kecil dah. Nah, dia pada mulanya juga belajar sama Pak Rindi. Ya, jadi kita dibilang saudara, nak getih ragau bumbung, itu dia bilang. Tetapi kalau Bu Renang, angkatan bapak saya. Bu Renang kemana-mana pasti digotong pakai kursi di atas itu. Ya, jadi kalau cerita bapak saya itu, dia bilang Ibu Renang yang paling sedikit manja, kan ya. Saya itu pilih itu yang negara saya nanti. Terus dia bawa juga uang-uang ini kalau dikasih upah ketep-ketep yang perak itu. Nah itu terkenang saya dengan ininya Bu Renang karena matching dengan cerita bapak saya. Suaranya agak bergema, boleh cabut apanya? Suaranya Ibu agak bergema. Iya, suara saya bergema ya. Diki sih enggak. Ada gempor. Mungkin tiap orang ininya beda-beda gitu. Jadi ini sama Mungkin berdasarkan koneksi mungkin. Jadi waktu di Bino berarti Kuntul sama Jobok Niki legongnya sudah ini kan juga ditransfer oleh lewat Odah Reneng ngenten nggih. Gini, kalau Joboknya itu datang dari Sabe. Joboknya gaya Sabe. Iya, baru saya menari ke Sabe. Setelah saya pulang
tari jobol di Sabo dirubah lagi. Dia tidak mau ada tariannya di sana sama dengan yang di luar sini. Oh, jadi Pokoknya dibuat tarian kayak apa yang kita belajar ke sana, dia rubah dah tariannya. Cepat sekali dia bisa. Ya. Kalau masih Betara, yang Pak Sabonya sendiri. Ya. Nike yang membuat berbagai wilayah di Bali memiliki kekhasannya sendiri nggih. Karena tiap legong kemana dia hinggap di sana membuat perubahan langsung nggih. Sempat Ibu belajar langsung sama guru lotreng. Siapa? Guru lotreng. Pernah belajar Lotreng. sama guru lotreng? Ke sana sudah pernah. Tapi dia sudah tidak bisa menari lagi. Ya, dengan istrinya dia foto dengan saya. Yang mengantar saya ke sana tuh Pak Budiono, yang ada di Australia sekarang. Itu dia foto, makanya foto-fotonya disebarkan juga di kampus-kampus. Ya, yang pakai baju Cina itu. Ya. Karena Tapi saya dengar gaya Kuta itu sudah gaya legong Kuta itu sudah punah ya, betul. Legong Ya, gaya Kuta. karena si Amu sebenarnya ya bisa pegang itu ya. Kan dia dari Kuta. Ya, karena dia di Asti, diisi sekarang. Dia nyampur-nyampur itu. Jadi gaya Kutanya hilang. Nggih. Jadi yang tersisa gaya sekolahnya nggih. Iya. Udah campur nggih. Iya. Gendeng pun begitu. Berarti mungkin kalau kita bisa simpulkan niki gaya Badung nike, gaya legong dah bilang ya secara general, entah nike jobok, kuntul dan lain-lainnya. Nike kita bilang gaya Badung dan pasar, tapi gaya Badung, Denpasar karena dulu masih Badung. Saya kan seringan di sana, ya, dengan Bu Susilo juga. Jadi gaya Denpasar. Oh, ini ada Farah ini. Nggih, Nike Parah. Udah menanti Oke, sekali katanya ada gemah sedikit. Ampun wawu Niki. Oke. Nuning mangkin kari nggak bergema. Kalau tiang dengar Niki biasa sih. Oke. Belum ada, nggak ada gema. Di sini biasa. Ye. Ibu, saya mau tanya sedikit mengenai formasi gamelan, karena saya melihat di foto lama di sampai tahun 40-an, 30-an itu posisi-posisi gamelannya beda dengan sekarang. Dalam arti seperti foto Legong Klandis, Legong Sabo itu gayor gong itu ditaruh di depan, di tengah ya. Gender di samping-sampingnya, dan bahkan jegogan ditaruh di depan dan sebagainya. Tapi zaman sekarang tidak ada yang begitu. Ibu ingat apa bagaimana kapan perubahan itu terjadi? Sejak saya ngajar di Merangi, saya tetap pakai itu. Yang duduk di depan dulu legongnya. Ya, seperti saya mulai di sana tahun 80 dengan Pak Swece. Waktu pentasnya Pak Sinti saya undang. Jadi semua tokoh-tokohnya untuk melihat perkembangan di sana. Ya, di sana sekarang cuma menari di tumpak wayang. Ya, sekali 6 bulan. Kemarin mereka pentas di tahun berapa itu ya? Tahun 2016 mungkin, pentas di PKB. Pelegongan dari Merangi, dan saya melihat formasinya seperti zaman sekarang, tidak seperti dulu. Ya, dia sudah berubah sendiri. Ya. Tetapi saya waktu menulis Legong Klandis itu saya pasti pakai posisi lama.
Tahun berapa nih kok, Bu? Saya tamat tahun sarjana mudanya tahun 73. Hmm. Ya. Menurut Jadi Ibu, informasi saya dapat dari Klandis, dari bapak saya, karena bapak saya meseke ke sana. Nah, karena Pak Rindi jadi condong mengajak ini satu tukang payasnya langsung menabuh. Ya, Ibu Jawa ngajak kakaknya, Bu Sadri ngajak omnya. Jadi 3 orang dari Lebah. Waktu Bu Cawan pulang ke Lebah, juru gambal Klandis yang museke ke Lebah, Ya. Pak Rade. Ya. menurut Ibu itu ada hubungan erat antara penari dan penabuh, dalam arti formasi lama itu ada pengaruh sama tarian apa tidak? Dengan tarian sih tidak. Ya, tetapi klasiknya kelihatan ya. Karena gamelan itu betul-betul menjadi suatu tontonan juga. Betul, Karena dia dari depan, tidak boleh main-main. Tapi kalau sekarang, kalau bentuknya U itu kan seperti yang sekarang lah, tidak ada apa klasiknya kan begitu. Oke. Ya kita pun pernah coba di PKB, tapi tanpa tarian. Jadi kita naruh jegogan semar pukulan di depan itu dengan penabuhnya tidak pakai kursi. Jadi mereka betul-betul terlatih untuk ingat pukulannya tanpa ngintip. Mereka tidak bisa ngintip lagi karena dia duduk di bawah begitu. Jadi sepertinya penabuhnya harus lebih rajin datang latihan kayaknya begitu. Ya. Kan sama seperti mungkin konsep orkestra kan kalau musik ini kebagian dari pertunjukannya. Kalau zaman sekarang kita lihat kan digeser, penabuhnya nyamping, seolah-olah penarinya Nike aja yang jadi tontonan, Kang gamelnya tidak. Jadi sepertinya sayang sekali kalau Nike tidak dilanjutkan keindahan. Kalau bisa kita ganti-ganti aja lah. Sekali begitu. Oh, gini enak supaya dia bisa. Oh, begini zaman dulu. Dan juga kita ceritakan ini posisi zaman dulu gitu. Tahun begini berubah. Nah, begitu umpamanya. Jadi penonton itu supaya semua tahu juga perlu dia tahu. Perlu ada edukasinya seperti itu saat pertunjukan Karena sempat ada orang bilang ke saya itu cuma orang Belanda mau setting gamelannya begitu, tapi saya yakin tidak. Saya yakin ada alasan kenapa gamelannya ditaruh begitu. Kembali lagi Niki ke Sanggar Waringin. Yang lihat sepertinya kan ada gamelan makin juga ring sanggar. Niki ring sanggar memang anak-anak juga belajar menggambel, tapi bagaimana nih ke Ibu? Benten yang laki-laki menabuh nikah. Tapi dari mereka penari dulu. Oh, dumun penari. Ya, tidak nuduk lagi. Ampura Niki katanya kari bergema. Dados coba nih ke headsetnya ring dicabut dumun coba. Katanya Farah Niki kari bergema. Ya bisa. Dan maksudnya dicabut dari telepon. Dari telepon. Nggih, coba tanpa pakai headset kan. Iya. Bisa suara saya didengar. Ten cabut dumun kan. Suara saya bisa didengar. Kabel headsetnya cabut dumun Ini dari dicabut. handphone. Alon-alon. Nah. Coba nanti dengar Farah ya. Kalau bergema tidak suaranya. Pengarang. Iya, si Ren itu ganteng sekali ya. Ya, cucunya. Iya, gantengnya. Menari juga, menarinya. Belum. Belum mulai menari. Ya mau main sepak bola. Oh, nggih. Tidak apa sepak bola Ya. Ditanya sama ibunya. Sini dulu. Mau Kok kita menari katanya. Halo. Dadah. Sudah bagus kata Sarah. Tuh ganteng sekali cucunya. Ibunya dari Sulawesi. Oh iya. Siapa itu? Ini ajinya datang. Selamat siang.
Itu ajinya. Oh, sudah tidak bergema. Nggih, terima kasih para. Sudah tidak bergema katanya. Bergema? Sudah tidak, Oke. sampun. Nah, kembali lagi ke Sanggar Warini karena kita memang ingin ya supaya sanggar-sanggar yang lain bisa terinspirasi juga bagaimana mengembangkan sanggar itu biar benar-benar bisa membuat Sanggar Warini ini sebagai role model gitu. Jadi di Sanggar Warini seingat yang Numun karena pernah menemani suami, Numun yang wau berkenalan sama suami waktu ini ke tahun 2003 nggak yang ini 2002 apa 2003 waktu nikah kan wenten kenaikan tingkat. Nah, Sanggar Warini kenaikan tingkatnya selalu ditemani oleh gamelan lengkap dan legongnya pun legong yang strukturnya memang lengkap sampai tukang gamelnya pun harus latihan bareng sama ini penarinya. Nah, ini kan menarik sekali nggih karena kebanyakan juga kita lihat kenaikan tingkat gitu belum bisa sampai mengajak ke gamelannya supaya ikut Supaya bisa berkembang. Anak-anak jadi penting kan nggih dapat kesempatan ikut menari kanten. Mungkin kita bisa juga nggih dengan pertanyaan itu dari para mau tanya mungkin yang napi bedanya legong yang dulu dengan yang sekarang itu kanten. Apa yang membedakan? Sebenarnya tidak banyak beda. Tidak beda. Tetapi kan sekarang penarinya. Ya, kita mengajar begini, penarinya begini, kamu bisa mengajar beda sedikit. Ya, tidak bisa ada harus begini, tidak bisa dia berkembang tidak. Enaknya begini. Sering mau bilang, kok lebih enak begini? Ada. Ya, tapi kalau kita yang pakai ini dulu, nanti. Oh, Intan suaranya agak putus, mungkin karena ada kena juga background suara yang di Rike kan jadinya agak mengalir. Tapi kita lanjut mantan. Mungkin ada kawan-kawan yang ingin bertanya lagi, bisa langsung ditanyakan, ditulis aja di komen, nanti Bu Arini bisa jawab sambil mungkin nunggu-nunggu yang lain ya. Oke. Nah, mau tanya Niki kalau dari Tiang, sudah berapa kenaikan tingkat di Sanggar Warini? Berapa ya? Saya pertama ya tahun 99. Tahun 99 mulai mengadakan kenaikan tingkat. Ada ini supaya ada sertifikat kan begitu. Waktu masih Pak Mandrem, saya tidak pernah pakai sertifikat tapi kenaikan tingkat. Di sana diputuskan oleh teman-teman nanti. Ibu bagaimana kalau nanti tidak ada kenaikan tingkat. Nah, itu baru berpikir ke sana. Kalau di sini rapot sering dapat. Ya. Kalau dia bisa atas penet, dia bisa dinaikan, dia punya kurikulumnya. Wah, Terus bagus sekali ya. diperlihatkan sama orang tuanya. Seperti kertas sepotong aja. Itu saya simpan beberapa 3 kali, artinya setahun itu ganti. Karena kadang-kadang itu tidak sampai lama-lama. Ada yang lama sampai kelas SMP, ada yang cepat hilang datang. Jadi tidak terlalu jangan kita rugi gitu. kasih yang mahal-mahal gitu ya. Artinya dikasih aja supaya dia tahu kalau dia main-main atau serius orang tuanya oh anak saya begini. Kalau sampai saat Niki sudah berapa murid di yang masih ada belajar di Sanggar itu?
sebelum pandemi ini yang dasar ada ratusan. Oh iya. Kan Ya, kalau berarti nggih, kalau sampai ratusan nih jadi sangarnya di schedule nih kan anaknya nggih tiap Dibagi-bagi. dibagi-bagi dan Kami bagi. ya Sekali murid dua per jam, kali datang nih, 2 jam. Berarti berapa murid di dalam empat kali dalam satu minggu. 4 kalinya dalam 1 minggu ditaruh Iya. dijadwalkan. Iya. Jadi 100 sampai 4 kali berarti 25. Benar ya? 25 anak-anak nggih tiap kali di dalam schedule nih kan nggih. 50. 50 tapi Ya. diganti-ganti, bergantian. Ya, niki di tempat ini kalau 100 itu bisa naik semua tempat saya. Bisa langsung naik. Ya. Ya. Ampun. Ya. Ini karena murid itu pernah ngomong ini yang ibu bagaimana sangarnya diperbaiki supaya seperti sangarnya naik. Padahal di saya tanya itu dapat sumbangan dari kota, tetapi saya memang tidak minta sumbangan gitu, apa seadanya. Terus saya ubah sedikit diangkat ini supaya lebih luas. Sekarang sebenarnya sering dipinjam anak-anak asisten atau isi sekarang dia latihan bersama di sini, jadi kita sewakan juga. Sewakan Ya, ya, sewa ya. studio ya becek kan untuk biar bisa kegiatan sanggarnya tetap berjalan ya. Nah, saya ada pertanyaan lagi mengenai pembelajaran pakai rekaman. Tahun berapa Ibu mulai pakai rekaman untuk ngajar? Jadi sebelumnya saya lihat di foto lama kan belum ada rekaman, belum ada listrik mungkin. Ya kita pakai mulut saja. Ya biasanya karena saya dulu belajar juga. Guru saya pakai mulut. Dia pakai kendang gitu. Terus saya kenang-kenangan pengawal. Hafal saya. Anak juga bisa tepang-tepang juga bisa begitu. Jadi terus kok pas kalau sudah kita main dengan gamelan nyangkut ya gitu. Tapi dia kalau gini mau ada begitu ya. Nah, dia dengar juga dari situ. Sering saya juga apa memberikan tabu-tabu itu kepada mereka supaya tahu dia karena nenek kalau gamelan kebiak dengan gamelan beda Berarti pakai mulut, kemudian ada kendang satu begitu. Tidak ada tambahan instrumen lagi. Ya kalau ada ini kendangnya, tapi kadang-kadang mulut saya bisa jadi kendangnya juga. Apa namanya gending kendangnya dinyanyikan sebagai pengiring saat mengajar. Kemudian tahun berapa mulai menggunakan cermin? Cermin. Ini berdirinya tahun 73. Nah, yang kesini sudah tahun 78. Ya jadi baru pakai kaca. Di dalamnya ada tempat latihan. Terus kita menari masih lurus ini ya. Nah, sekarang sudah ada panggung. Ada gamelan di bawah baru menari. Jadi suami saya memang luar biasa ya. Apa namanya? Supaya tidak keluar istrinya lagi. Bisa mengawasi istrinya lagi mengajar. Mumpung kita ngomongin perempuan ya. Sepengetahuan Ibu, siapa guru pertama perempuan di Denpasar? Apa itu Odo Renang? Apa Icawan? Iya, karena di Pasar itu waktu guru renang jadi guru, Ibu Cawan juga ikut di sini. Bu Jero Puspo juga. Jadi mereka diundang untuk
mengajar bareng gitu. Dibagi-bagi kelas, yang ini kelas 1, yang ini kelas 1. Ya, ya. Karena di buku cerita mengenai Oda Renang dan kehidupan di Bantar Bengkel dulu, di sekitar tahun 1925 kalau nggak salah, beliau belajar sama laki-laki di Grio yang di Grio Kedaton. yang di Kedaton, Grio di Bengkel itu. Itu di situ udah kumpul siapa yang mengajar dulu. Guru-guru yang lain datang juga ke sini. Jadi sambil dia belajar, guru-guru itu kumpul bersatu. Ada Ida Bodo, ada Pak Kaler, ada apa namanya? Saryada nyarikan Saryada. Nah, mengapa saya tahu itu? Pada saat Saryada meninggal, saya diajak sana sama Pak Rindi. Ya, ini guru saya. Pak Kaler juga begitu. Kalau ada punya odalan besi yang perlu penari beda, Bu Renang ngajak saya ikut. Dia bilang keluarkan pengetahuannya di sini. Apa saja boleh. Jadi Bu Renang itu terkenalnya tari bebas. Ya, luar biasa. Saya waktu itu dengan Mercy, anaknya Pak Rindi, setiap itu saya ikut. Jadinya kebiasaan bebas itu ada. Tidak harus mendengarkan musik. Kita gerakan apa bisa. Kidung bisa dicarikan juga bisa. Bayangan tergantung dengan insel. Dari situ udah muncul itu namanya ekspresi bebas ke. Ekspresi bebas. Karena gerak tarinya udah menjadi bagian dari gerak badannya kan. Sepertinya zaman sekarang tidak banyak ada guru laki-laki, tidak begitu banyak ya dibanding guru perempuan. Kalau di Legong ya kalau nggak salah. Ada nggak perbedaan dalam teknik mengajar antara laki-laki dan perempuan? Memang ada perbedaan. Yang laki-laki biasanya perintahnya ada perintah. Harus begini. Tapi dia tidak melakukan. Kalau bu guru perempuan, dia dengan contoh. Tetapi guru laki-laki itu kalau tidak persis seperti dia mau, kita diolah lagi. Harus didongkok, harus dorong ke depan, harus begini. Jadi dia banyak instruksi. Kalau saya pikir kedua-duanya bagus. Karena kita tahu, kalau begini, apanya harus diperbaiki. Kita bisa menirukan yang laki-laki. Kalau perempuan contohnya, ya laki-laki tidak pernah menari seperti ini di bagus bodel, fotonya ada yang pegang kendang juga ya saya lihat. Itu ada pengaruh dengan bentuk apa namanya agam dan sebagainya enggak ya? Karena ada yang bilang itu kelihatan banget si A belajar dengan laki-laki umpamanya begitu. Apa tidak? Saya belum melihat itu ya. Kalau dulu sekali ya. Saya dengan Pak Khaled tidak pernah dipegang. Kalau meserot itu pantatnya di sini, bahkan senang badannya. Terus dia ngomong duduk dia. Tapi saya disuruh menari sampai saya bisa, sampai barangkali seminggu tidak bisa ngerti. Ya, itu dia. Tidak pernah dia bangun. Dari dulu. Waktunya hampir habis nih. Cepat sekali habis. Udah hampir 1 jam.
buat kawan-kawan yang lain, kasihan banget ya udah 1 jam. Apa mau dilanjutin Niki, napi ibu Iya, berdua sampun kan? dadah. Ini salam untuk teman-teman juga yang juga ada yang keluar.